di Jogja. Sarapan. Sekarang kita mau berangkat ke Keraton Jogja. Hey guys, sudah turun dari bis. Mau jalan ke keraton. Stay tune. Di depan sudah ada alun-alun Yogyakarta. Ini guys, mau jalan ke keratonnya. Itu gapuranya. Itu gapuranya, sekitarnya ada orang berjualan. Hai, sudah masuk ke keraton. Ini halamannya. Masuk keraton. Sudah masuk keraton. Masuk keraton. Di pintu masuknya. Dalam keraton, nama saya Yudi. Untuk keraton Jogja ini sudah berusia sekitar 260 tahun lebih, karena kita pada tahun 1756 oleh Sri Sultan yang pertama. Untuk bangunan itu ada 4 bagian sebetulnya, tetapi yang kita perlihatkan hanya bagian 3 dan yang keempat, karena sebelumnya yang pertama depan dekat alun-alun namanya Pagelaran dan Sidingil, itu baru kita renovasi ya. Jadi kita belum boleh masuk. Lalu yang kedua tempat pendaftaran tadi pertama kali kumpul ya. Yang kedua nama halaman Domalingan Utara, sering kita sebut halaman kebun karena di situ ada pohon yang besar namanya pohon kebun ya. Dan kita sekarang sudah memasuki bagian 3, ini namanya halaman Sri Manganti ya. Di Sri Manganti ini ada 2 bangunan, yang kanan itu namanya Bangsal Sri Manganti, kita gunakan untuk acara kesenian. Hari ini pertunjukan wayang kulit ya. Nanti ada di lain itu ada pertunjukan tarian, ada juga untuk latihan tarian, ada karawitan, ada juga mocokan ya, itu di lain. Nah, lalu bangunan depan kita ini namanya Bangsal Trajumas, kita gunakan untuk tempat adanya gamelan yang khusus dipakai untuk acara sekaten seperti depan kita. Nama Kiai Guntur Madu ini asal dari Kerajaan Demak, usia sekitar 500 tahun ya. Lalu yang kedua sudah kiri, nama Kiai Nagawati Laga itu dari Yogyakarta, usia 200 tahun. Memang selisih usia, tetapi masih sama-sama kita gunakan dalam rangka acara sekaten. Sekaten itu memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Jadi setiap bulan Maulud, kedua kelompok gamelan kita bawa ke masjid, nanti dibunyikan selama sampai dulu min 1 hari Jumat tidak tetap. Guys, ada pertunjukan wayang. Lalu ini gapura termasuk tambahan baru tahun 1928. Kalau keraton 1756 ya, jadi baru beberapa tahun kemudian sudah beratus tahun ya, itu ada penambahan gapura. Itu di bawah ada tulisan Jawa yang Dono Pratopo. Jadi Dono Pratopo merupakan nama pintu gerbang masuk ke halaman utama. Jadi setiap bagian pada pintu ada namanya, seperti yang kita lalui tadi pintu Sri Manganti sesuai dengan halaman. Sebelum kita masuknya dari 2 tahun. Saya sebelum kekuasaan saya juga menggambarkan tangan sultan, tangan raja yang bisa dengan tulisan Jawa. Jadi halaman keraton. Ini Bangsal Kencana. Halal bihalal. Lalu untuk menerima tamu yang sifatnya sejajar dengan sultan, Bangsal Mandala Sono. Di sini ada tempat tinggal sultan. Perkawinan Prabu itu ada 2 jenis. Yang satu itu kereta. Kalau kereta itu menggunakan tenaga kuda. Lalu yang satunya itu jempono atau tandu, seperti depan kita. Ini tenaga manusia, dipikul ya, namanya jempono. Jempono. Jadi seperti yang tandu saat sekarang sudah tidak lagi kita pergunakan.
kita sekarang membutuhkan tenaga mesin atau tenaga mesin. Nah, karena sudah mulai Sultan yang 9 tidak akan memperberat manusia untuk mengusung manusia. Ya seperti inilah kan zaman dulu, maka tidak perlu saja kita renovasi karena tidak ada kita gunakan. Ya, kita sudah di gedung Patehan, tempat pembuatan teh. Kita masuk di ruang, di ruang daur hidup. Ya ini ada tulisannya, ya. Daur hidup yang saya tekankan. Daur hidup itu untuk mengatakan tentang prosesnya adanya manusia. Ya. Adanya manusia pertama kali ya, saatnya manusia di dalam kandungan. Ya. Kedua, saatnya manusia lahir. Dan yang ketiga, masa remaja, seperti ini remaja. Lalu yang ketiga, yang keempat, perkawinan. Dan kemudian itu proses tergantung dari yang masa. Kita masuk ke ruang daur hidup. Berbagai jasa yang menggunakan jalur. Jalur unik. Jalur itu selalu ada pada saat pembangunan. Pertama, Ini untuk acara siraman sewaktu diberikan. Ya ini ada juga pada waktu siraman yang priang. Dan untuk siraman kita harus menggunakan air. Selanjutnya ada siraman buat si pengantin laki-laki. Airnya dari tujuh sumber yang berbeda-beda. Nah ini guys, baju manten buat yang mau dikirap menggunakan pakaian busana jangan menir. Nih pakaiannya untuk yang perempuan. Seperti ini pakaian dari kemantennya. Kalau ini pakaian yang jarak dekat, kalau yang tadi itu yang bajunya tertutup itu yang pakaian jarak jauh supaya kemantennya tidak masuk angin. Ini deh ada bangunan yang warna hijau. Ini dalam Kasatrian. Kasatrian ini dulu merupakan tempat tinggal para putra raja. Tapi sekarang kita kosongkan. Hanya kalau pada hari Minggu digunakan untuk berlatihan hari. Ini juga abdi dalam ya. Nah, keras itu sebagai tanda bahwa mereka sudah mempunyai pangkat ya. Jadi kalau masih jajan, masih belum punya pangkat, baru itu belum boleh pakai keris. Dari kegigihan ya, jiwa seorang istri ya. Ada di Parameswar. Istri raja sebagai permaisuri ya. Karena zaman dulu itu memang kita boleh dikatakan wong itu perempuan tuh hanya bisa masak, hanya cuci ya, ngomong ya seperti itu, hanya tidur ya itu. Ya istilah-istilah itu memang dari dalam keraton, terutama Gusti Kanjeng Ratu Kencono, istri beliau Sultan, dan ada juga dari itu yang utama yang kita lihatkan itu pelopor utama pertama itu Gusti Kanjeng Ratu Kencono, sama yang satunya dari Kabupaten. Meskipun selisih kabupaten itu di bawah dari Kesultanan, tapi jiwanya itu sama. Maka bersatu untuk membuat kita sebagai wanita itu tidak hanya mendongkong di rumah. Nah, pekerjaan lain beliau juga berani telaga untuk membuat apa, ada tombak ya, memegang tombak ya, pistol ya, dan juga ini memegang yang lain itu kunci. Maka seperti ini juga merupakan kunci dalam keluarga kehidupan adik sendiri. Harus bisa membatasi diri. Misalkan kalau ya kita membawakan uang itu kalau memang tidak perlu ya jangan beli. Jadi kunci ya kita membatasi diri adik sendiri. Ini untuk menyimpan uang. Itu aja Keahlian wanita. Nah kalau dulu hanya dongeng di rumah, maka tampil sebagai tarian penari tidak boleh zaman dulu. Maka kalau untuk tarian zaman dulu itu peranan wanita diperankan seorang pria. Nah sekarang ini kita boleh tampil ya. Jadi ini pria yang melakukan tarian pria, putri yang putri untuk sekarang. Ya. Jadi juga ada kemajuan. Kita lagi jalan menuju ke Museum Kereta. Jadi Wahonoroto ini merupakan tempat di mana kereta-kereta keraton Jogja tersimpan. Ya, ini merupakan bangunan
yang didirikan oleh beliau Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Dibuka untuk umum atau untuk wisatawan itu mulai tahun 1985. Dan dulu bangunan utamanya itu yang ada di tengah, tapi kita bisa di sana. Terus bangunan yang ada di samping ini setelah ada pemugaran. Jadi kurang lebihnya hampir 2 tahun berdiri kembali karena selama 3 tahun ditutup. Pertama tahun 2020 sampai 2022 itu pada masa pandemi ya, itu 2 tahun, terus 1 tahun direnovasi. Nah setelah direnovasi, diperluas, nah ini ada beberapa bangunan yang dipakai untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan atau keraton pada upacara. Ruangan yang kedua saja ya, karena bentuknya juga sama. Ya, kereta kudanya. Ini dulunya atau awalnya merupakan tempat untuk menyimpan kuda, maka disebut istal ya, istal itu kandang kuda. Karena begini, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ke-6, semua kuda-kuda keraton itu didatangkan dari Australia yang rata-rata mempunyai tinggi 2 meter. Nah, kenapa kuda keraton harus 2 meter? Karena apabila kereta keraton itu dikeluarkan, kuda yang menarik itu minimal tingginya 2 meter. Jadi seukuran patung kuda hitam maupun putih, ya, itu semuanya didatangkan dari Australia. Terus ini di sini ada penyekat kuda atau istal. Ini masih aslinya, ya. Jadi kayu ini masih aslinya. Ini masih aslinya. Terus di sini ada pelana kuda, merupakan peninggalan beliau Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Mbak bisa melihat di sini ini ada patung kuda putih. Patung kuda putih ini dilengkapi adanya pelana peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, pelana ini diberi nama Kiai Cekadak, ya karena Kiai Cekadak. Terus pelana ini dihiasi dengan lampangan emas 8 gancaran yang berlian. Ya. Sedangkan kuda kesayangan Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu diberi nama Kiai Durnosari. Kudanya putih, tingginya juga sama, di 1:1. Ya. Terus pelana kuda yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sampai sekarang pada bulan Muharram atau bulan Suro nanti akan dilepas untuk dilaksanakan upacara jamazah. Jamazah ini pencucian. Jadi kalau di Keraton Jawa setiap bulan Muharram itu selalu ada acara jamazah. Jamazah itu penyucian pusaka. Nah, karena ini merupakan salah satu pusaka keraton, maka kalau bulan Muharram selalu dilaksanakan upacara jamazah. Di sini juga ada wahana game. Kita mau ke area kereta. Saat ini namanya Kiai Garuda Yeksa atau yang dikenal dengan nama kereta kencana. Kereta yang dibikin tahun 1850 hadiah Ratu Wilhelmina kepada Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Karena kereta tersebut digunakan khusus untuk pelantikan sultan. Nah, setiap 8 tahun sekali ada perawatan. Nah, di sini yang dilepas ini adalah tempat duduk kusirnya yang berwarna merah kuning. Ini adalah tempat duduk kusir. Sedangkan mahkotanya yang seberat 4,5 kg mas menit yang di atas meja. Ya, terus kereta ini kalau dipakai ditarik 8 ekor kuda. Dan setiap sultan kalau menaiki kereta kencana ini cuma sekali seumur hidup pada waktu penugasan saja. Ya. Kereta Kus ini dibikin pada tahun 1870. Apabila digunakan ditarik oleh bisa 2 ekor kuda maupun bisa 4 ekor kuda. Nah, kereta ini digunakan untuk menghadiri suatu persidangan. Semua kacanya terbuat dari kristal, alat penerangannya mempergunakan lilin. Ini masih dipakai ya sampai sekarang. Terus yang di sampingnya ini ada 2 kereta yang memakai nama Kiai. Nah, kenapa kereta ini diberi nama Kiai? Karena pada zaman dulu apabila keraton itu mempunyai suatu benda itu diberi kekuatan. Di sebelah paling kiri, tapi ini dibikin juga di pabrik Spijker Amsterdam, ya. Dan sampai sekarang masih digunakan. Terus di sini ada kereta kecil. Ini kereta kecil ini ciptaan Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, dibikin tahun 1925, digunakan untuk pesiar atau untuk jalan-jalan. Maka kereta ini dibikin tempat duduk kusirnya tidak di depan tapi di belakang. Ini tidak dipakai lagi karena putra-putri beliau kalau pesiar sudah banyak apa. Kuning. Kereta yang berwarna kuning ini namanya Kiai Notopuro. Dibikin tahun 1870, masih digunakan, terakhir dikeluarkan tahun 2013.
Ini belum kereta utama, sekarang menuju ke ruangan utama. Kita akan menuju ke ruangan utama kereta kudanya. Kenapa bangun kereta itu Kalau pendek? orang yang merasa orangnya lebih tinggi, kalau mau masuk kan, nah itu secara tidak langsung dipaksa untuk menghormati orang yang sudah ada di belakang. Jadi kalau bangunan Jawa itu seperti itu, kalau yang aslinya. Jadi biar betul-betul itu maksudnya menghormati yang, walaupun di dalam nggak ada orang, tapi untuk menghormati yang ada di dalam bangunan itu. Nah, ini adalah suatu dokumentasi dari kereta. Adalah kereta yang besar untuk digunakan penari. Karena di sini terdapat tempat duduk. Ini guys, gambarnya sebenarnya. Ini kereta yang kemudinya ada di belakang. Nah, ini adalah hasil karya kereta Sultan Hamengkubuwono. Ini kalau digunakan itu ditarik oleh Matikor Muda dan dibikin tanpa tempat diusir. Dalam proses pencucian saat pandemi kemarin pada tahun 2020. Tadi keretanya kan dibuat dari luar negeri. Nah itu yang dari luar negeri ke Yogyakarta itu menggunakan apa? Kapal, kalau dulu masih menggunakan kapal. Karena tahun 1850 belum ada. Ya walaupun ada pesawat kan tidak pesawat secanggih sekarang. Jadi menggunakan sarana kapal. Kenapa kok dari luar negeri aja Pak? Apakah di sini nggak bisa? Pada waktu itu kan karena belum bisa. Yang mempunyai kereta itu cuma ada 3. Kerajaan Inggris, Jerman, sama Belanda. Yang mempunyai pabrik itu. Jadi di sini itu kayak berkala-kala. Ya, keraton bisa membuat kereta itu setelah Sultan Hamengkubuwono ke-8 bertahta. Hasil karyanya itu tadi kereta jenazah, kereta Jepang itu yang dipakai. Nah, itu yang hasil karya Sultan ke-8. Karena Sultan ke-8 pada waktu usia 9 tahun sudah dibutuhkan di Belanda 20 tahun di Belanda belajar di bidang emas. Tapi di sana juga ada seperti museum kereta Pak? Kalau sana bukan museum, masih digunakan. Jadi memang kendaraan tradisional dalam suatu seremonial di Inggris, di Belanda itu masih menggunakan kereta. Kalau di Jogja itu kan cuma waktu-waktu tertentu saja kalau ada acara musik. Jadi kalau di sana bahkan bisa dikatakan setiap weekend ada acara seremonial itu masih menggunakan kereta. Apalagi itu. Makasih ya Pak. Nah, Di Malioboro. Jalan Malioboro dimulai di dekat area keraton menuju ke arah utara hingga Tugu Yogyakarta. Jalan salah satu elemen terpenting sebagai garis imajiner yang menghubungkan keraton dengan Gunung Merapi yang dianggap sakral sesuai dengan sumbu filosofi kota Yogyakarta. Kita sudah di Jalan Malioboro. Jalan Malioboro berfungsi sebagai jalan utama kerajaan atau Raja Marga untuk kegiatan seremonial kesultanan. Saat Sultan keluar dari istana dan duduk di Sitinggil pada upacara publik, ia dapat melihat langsung Jalan Malioboro hingga Tugu di kejauhan. Antara Jalan Malioboro dan keraton terdapat 2 pohon beringin yang diberi pagar persegi waringin kurung di alun-alun utara. Jalan Malioboro punya 2 fungsi penting. Yang pertama sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang berkunjung. Yang kedua sebagai cara untuk menetralisir kekuatan pejabat yang berkunjung dengan melewati Tugu dan Beringin Kurung. Mengingat pejabat akan lewat dari arah utara jalan ini, arah utara dalam filosofi Jawa diasosiasikan dengan kegelapan, kematian, dan ilmu hitam. Pada tahun 2000 sampai sekarang, Jalan Malioboro memiliki arti penting sebagai salah satu pusat perekonomian, hiburan, wisata, dan kuliner kota Yogyakarta. Penggunaan jalan ini pada umumnya dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, pertokoan, penduduk lokal, dan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kita udah beli oleh-olehnya di Malioboro. Selanjutnya kita akan ke Ballet Prambanan. Hai, Sudah sampai di Ramayana Ballet. Tunggu pertunjukannya. Dadah.
Ramayana Ballet setiap bulan November sampai dengan bulan April diadakan di Gedung Trimurti setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam setengah 8 sampai jam 9. Sendra Tari Ramayana Prambanan merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog. Ramayana Ballet diawali dengan kemenangan Rama dari sebuah kompetensi memanah. Kompetensi ini diadakan untuk mencari kesatria terbaik yang akan menikah dengan anak perempuan Raja Mantili, yaitu Putri Sinta. Pada akhir kompetisi memanah, Rama dari kerajaan Ayodhya keluar sebagai pemenangnya. Kemudian mereka menikah dan pergi ke hutan dan Daka dengan Laksmana, saudara laki-laki Rama. Di hutan Dandaka, Rahwana menculik Sinta dan dibawa ke Alengka. Saat Sinta diculik, Jatayu, burung Garuda sempat mencoba melawan. Sayangnya, Jatayu gagal dan harus kabur memberitahukan Rama bahwa Dewi Sinta telah diculik. Untuk merebut kembali Sinta, Rama dibantu oleh Hanuman dan pasukan Kera membangun jembatan menuju kerajaan Alengka untuk membebaskan Sinta. Terjadilah pertempuran besar antara kerajaan Alengka melawan Ayodhya. Akhirnya Rama dapat mengalahkan Rahwana dengan pusakanya. Bertemunya kembali Rama dan istrinya Sinta. Namun Rama menolak Sinta karena meragukan kesucian Sinta. Kemudian Sinta membakar diri untuk membuktikan kesucian dirinya. Sinta terselamatkan dari api dan hal tersebut membuktikan bahwa Sinta masih suci. Akhirnya Rama dan Sinta bersatu kembali. Sendra Tari Ramayana adalah seni pertunjukan yang cantik dan mengagumkan. Pertunjukan ini mampu menyatukan ragam kesenian Jawa berupa tari, drama, dan musik dalam satu panggung dan satu momentum untuk menyuguhkan kisah Ramayana. Seluruh cerita disuguhkan dalam rangkaian gerak tari yang dibawakan oleh para penari yang rupawan dengan diiringi musik gamelan. Penonton diajak untuk benar-benar larut dalam cerita dan mencermati setiap gerakan para penari untuk mengetahui jalan cerita. Tak ada dialog yang terucap dari para penari. Penutur sinden menggambarkan jalan cerita lewat lagu-lagu dalam bahasa Jawa dengan suaranya yang khas, ditambah dengan layar LCD yang memberikan literasi singkat, membuat penonton mengetahui jalan cerita jika tidak mengerti bahasa Jawa yang dibawakan oleh sinden. Jadi udah selesai hari ini, kita keluar dari pertunjukan Ramayana Ballet. Ramayana